Halo teman semua, apa kabar? Perkenalkan nama saya Kara, dan selamat datang di channel YouTube saya Estung Kara. Kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman hidup saya yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu atau bisa disebut miskin. Di Indonesia masih banyak rakyat yang tergolong miskin, bahkan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah kemiskinan yang struktural. Tak terkecuali dengan keluarga saya. Saya terlahir dari keluarga yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Bahkan untuk makan sehari-hari saja sudah sangat sulit, apalagi untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya. Karena kondisi itulah yang membuat saya tidak bisa melanjutkan untuk bersekolah. Saya hanya lulusan SD yang mana ijazah SD-nya pun belum dilunasi hingga video ini dibuat. Dan karena itulah saya jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya, hanya sampai lulus SD saja. Dan bahkan ijazahnya pun belum dilunasi. Jadi ya sama saja saya tidak memiliki ijazah. Dan yang ingin saya bahas yaitu adalah masalah kemiskinan struktural di keluarga saya. Kemiskinan struktural menurut saya sangat parah, saking parahnya ini benar-benar membuat hidup saya sangat kesulitan. Karena di dalam kemiskinan tersebut saya memiliki banyak sekali rintangan dan hambatan untuk bisa keluar dari zona itu. Contohnya, saya sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan atau minimal UMR Jakarta, dikarenakan faktor pendidikan saya yang sangat minim. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang UMR Jakarta harus memiliki ijazah minimal SMA atau SLTA sederajat. Sedangkan saya hanya seseorang yang lulusan SD yang mana ijazahnya saja tidak mampu dilunasi oleh orang tua saya. Dan dari situ pula lah saya menjadi pekerja serabutan. Karena saya sangat sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji UMR Jakarta. Sedangkan di luar sana saja orang yang sudah jelas memiliki ijazah bagus pun masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan, apalagi saya. Jadi bagaimana caranya untuk saya bisa bersaing dan mendapatkan pekerjaan? Bagaimana hayo? Kira-kira teman-teman ada saran gak? Ini berdasarkan pengalaman hidup saya selama menjalani hidup sebagai orang miskin. Faktor utama dari kemiskinan yang saya alami menurut pandangan saya adalah, pertama, kurangnya pemahaman orang tua yang memberikan pendidikan yang cukup atau layak untuk seorang anak. Pendidikan tidak dianggap sesuatu yang penting, oleh karena itu jika anaknya putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya, itu dianggap hal yang biasa. Yang mana ujung-ujungnya malah disuruh ikut orang tuanya kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Kedua, kurangnya pemahaman orang tua tentang tanggung jawab atas pendidikan dan masa depan seorang anak untuk keberlangsungan hidupnya. Sebenarnya orang tua harus memiliki pemahaman tentang apa itu tanggung jawab sebagai orang tua. Peran orang tua tidak hanya sebatas dalam memberikan kebutuhan makan sehari-hari, tetapi orang tua juga harus memahami akan tanggung jawab masa depan dari seorang anak. Yang mana seharusnya telah dipersiapkan dan memiliki perencanaan untuk hal tersebut. Orang tua harus benar-benar memiliki pemahaman tentang tanggung jawab tersebut. Ketiga, kurangnya literasi dalam mengalokasikan keuangan. Ini juga termasuk faktor yang bisa menyebabkan kita tetap miskin. Karena dalam pengelolaan keuangan itu sangat penting. Karena di dalam keluarga saya, cara pengelolaan uangnya sangat buruk. Kenapa saya bilang sangat buruk? Karena uang yang sudah didapat tidak bisa dimaksimalkan, yang berujung hanya gali lubang dan tutup lubang. Jadi yang namanya mengalokasi keuangan harus betul-betul dipahami oleh orang tua dan itu sangat penting. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan kemiskinan struktural bisa terus berlanjut siklusnya. Sedangkan saya saja yang memiliki pola pemikiran dan tindakan yang berbeda dari orang tua saya saja sudah cukup kesulitan, apalagi yang pola pikirnya salah. Tentu akan lebih sulit lagi. Sebagai contoh dari tindakan dan pikiran saya yang berbeda dari orang tua saya adalah dengan cara mencari pekerjaan dengan hasil yang lebih baik yang hanya bermodal KTP. Contohnya adalah saya pernah mencoba menjadi ABK di sebuah kapal di daerah Jakarta Utara, dan ada beberapa kali saya mencoba mencari pekerjaan lain yang hanya bermodalkan KTP. Karena saya tidak ingin terus mengikuti jejak orang tua saya yang hanya bekerja serabutan. Itu baru sedikit contoh dan masih banyak lagi hal-hal lain yang sudah saya coba untuk bisa merubah kondisi ekonomi saya saat ini, agar menjadi orang dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Padahal yang saya lakukan adalah untuk bisa keluar dari zona kemiskinan ini.
Tetapi rintangan yang saya hadapi sangat sulit bagi saya, karena kurangnya akses bagi saya untuk bisa melangkah lebih jauh. Sebenarnya bukan karena tidak bersyukur atas kondisi yang seperti ini, tentu saya sangat bersyukur dengan hidup saya. Karena berkat hidup yang sulit inilah yang membuat saya menjadi seperti ini. Dan berkat hidup yang sulit inilah Tuhan memberikan saya pola pikir yang lebih baik. Maka dari itu saya sangat bersyukur, karena mendapatkan pola pikir yang baik juga termasuk rejeki. Tetapi bukankah kita juga diwajibkan untuk tetap berjuang dan berikhtiar? Lalu apa saya salah jika menginginkan kehidupan yang layak? Tujuan saya adalah menjadi orang yang sukses di kemudian hari agar bisa merubah perekonomian diri saya dan juga keluarga. Tentu sukses dalam pandangan tiap orang berbeda-beda. Dan sukses yang saya inginkan tentu tidak muluk-muluk, karena saya sadar siapa saya. Dan jika tujuan saya adalah menjadi orang sukses, artinya dibutuhkan langkah yang besar kan? Karena untuk bisa keluar dari zona kemiskinan dan menjadi orang yang sukses itu artinya membuat suatu perubahan yang signifikan. Dan dari perubahan yang signifikan itulah yang membutuhkan perjuangan lebih. Tapi bagaimana caranya jika ingin melakukan suatu perjuangan yang lebih, tetapi aksesnya terbatas, kira-kira bagaimana? Tentu ada banyak cara untuk bisa keluar dari zona kemiskinan tersebut. Tetapi untuk orang yang tidak memiliki hak istimewa apapun seperti saya akan sangat terbatas pilihannya. Coba deh teman-teman pikirkan, jika kalian menjadi diri saya yang tanpa memiliki hak istimewa apapun, kira-kira teman-teman akan melakukan apa untuk bisa keluar dari kemiskinan tersebut? Kalau teman-teman ada yang memiliki cara atau pandangan untuk bisa merubah kondisi tersebut menjadi lebih baik, teman-teman bisa bantu berbagi ilmunya di kolom komentar ya. Mana tahu bisa bermanfaat untuk saya dan juga teman yang lainnya. Dan cukup sekian dulu dari video saya kali ini. Untuk teman-teman yang sekiranya berkenan untuk subscribe, bisa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan like jika suka. Dan mohon maaf jika dari video ini ada teman-teman yang kurang berkenan dan merasa terganggu. Video ini sangat kurang kualitasnya dari berbagai aspek, maka mohon dimaklumi. Dikarenakan saya hanya seorang pemula yang mencoba untuk keluar dari zona kemiskinan ini dengan cara saya sendiri. Dan saya akan mencoba untuk membuatnya lebih baik lagi ke depannya. Jika memang ingin memberikan nasihat, kritik, dan saran, maka saya akan sangat menghargai dan berterima kasih. Dan terima kasih juga karena sudah menonton hingga akhir. Jumpa lagi di video selanjutnya.